Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Kiki Hardiansah, NPM 10221108 dari kelas C421, mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau akan memaparkan sedikit materi berkenaan dengan Ma'rifatul Quran. Untuk lebih efisien dan lebih efektif, langsung saja kita bahas berkenaan tentang Ma'rifatul Quran. Di dalam Ma'rifatul Quran ada yang namanya Ta'riful Quran. Ta'riful Quran adalah mengenal Al-Quran. Jelas, sebelum kita Ma'rifatul Quran dekat dengan Al-Quran, maka kita harus kenal dulu terhadap Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaitan, ataupun malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran manusia. Para ulama menyebutkan bahwasanya definisi Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang pemahamannya merupakan suatu ibadah. Bila disebut nama Al-Quran, ia mengandung beberapa hakikat seperti kalamullah, mu'jizat diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW, disampaikannya secara mutawatir dan membacanya adalah suatu ibadah. Al-Quran merupakan kalam dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan makhluk. Al-Quran memang benar-benar diturunkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naml ayat ke-6. Ma'rifat Al-Quran, mengenal Al-Quran atau dekat dengan Al-Quran, merupakan kalamullah dan kitab lengkap sebagai pedoman hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Ia adalah kitab yang menjelaskan hukum-hukum syariat dan segi halal dan haram, dan hal lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Al-Quran memiliki peran sebagai fungsi utama dalam mendidik dan mentarbiyah jiwa-jiwa manusia agar menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari di dua tempat, yakni di kota Mekah dan Madinah. Diturunkan kurang lebih 13 tahun di Mekah dan 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ayat pertama yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, dan ayat terakhir diturunkan surah Al-Maidah ayat ketiga ketika Rasul Haji Wada. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah disebut dengan surat Makkiyah, dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran selesai diturunkan menjelang kewafatan Nabi Muhammad SAW pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu bertepatan tahun 10 Hijriyah, yang bertepatan dengan 27 Oktober 632 Masehi. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengarahkan kehidupannya. Secara garis besar, Al-Quran mengandung ajaran tentang akidah, syariah, dan akhlak. Sebagaimana diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW, kita pun menerima Al-Quran dengan hati kita sebelum akal kita. Karena apa? Karena sebelum membaca dan mentadaburi Al-Quran, mesti bersihkan hati kita agar dapat menerimanya dengan baik, dan yang artinya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta khusyuk ketika dalam membacanya.
untuk dapat mengenal, memahami, dan menafsirkan Al-Quran tidak hanya berbekal pengetahuan bahasa Arab, melainkan dibutuhkan berbagai macam ilmu guna untuk mengungkap makna yang terkandung dalam Al-Quran. Asmaul Quran adalah nama-nama Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang berisi tuntunan dan pedoman hidup. Al-Quran memiliki beberapa nama lain yang memiliki arti dan makna mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Kumpulan wahyu ini kemudian dibukukan dalam kitab yang dikenal dengan Al-Quran. Imam Az-Zarkasi dalam kitabnya Al-Burhan fil Ulumil Quran mengutip pendapat Al-Harawi bahwa jumlah nama Al-Quran tidak lebih dari 90 nama. Kemudian Imam Az-Zarkasi juga mengutip pendapat Abu Ma'ali Azizi bin Abdul Malik bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Imam Asyuyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran juga mengutip pendapat bahwa yang menyatakan Al-Quran memiliki atau berjumlah 55 nama tersebut. Shalih bin Ibrahim Al-Bulaihi dalam karyanya Al-Khuda wal Bayan fi Asma'il Quran berpendapat bahwa Al-Quran memiliki 46 nama. Sedangkan Al-Fairuz Abadi dalam kitabnya Basairud Dzawid Tamyid fi Lataifil Kitabil Aziz menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 100 nama. Terlepas dari berbagai pendapat mengenai berapa jumlah sebenarnya nama dari Al-Quran, hal yang perlu disepakati bahwa nama dan sifat Al-Quran bersifat tauqifiyah, yang artinya nama dan sifat yang disematkan kepada Al-Quran haruslah berdasar kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tidak dibenarkan jika dibuat oleh sendiri. Kemudian di sini kita ada namanya fungsi Al-Quran. Kita harus mengetahui fungsi dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada manusia dan memiliki banyak fungsi bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Berikut adalah beberapa fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup. Kedua, Al-Quran adalah sumber ilmu. Yang ketiga adalah Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit. Yang keempat, Al-Quran berfungsi sebagai pemisah antara dan hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Kemudian yang kelima, fungsi Al-Quran adalah sebagai nasihat untuk seluruh umat manusia. Yang keenam, Al-Quran berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, Al-Quran berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang baik, pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Quran mencakup setiap aspek kehidupan yang perlu diketahui oleh semua orang dan menjadi kode. Sebab itu, Al-Quran sangat esensial dalam kehidupan umat manusia. Muqtada al-iman bil Quran, yaitu tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah tarbiyatun nafsihi bihi, membina dirinya dengan Al-Quran. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu semoga kita menjadi generasi yang robbaniyin, yaitu pengikut ajaran Allah Rabbul Alamin yang sempurna dan ketakwaannya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-79. Bahwasanya dengan tarbiyah Qur'aniyah inilah seluruh bangsa sepanjang zaman sampai hari kiamat akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan menuju kebaikan dunia dan akhirat, bersih dari akidah yang menyesatkan, dosa kemusyrikan, serta sifat-sifat jahiliyah, memahami syariat agama serta hukum-hukumnya, serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua ada at-taslimu lil ahkami, tunduk kepada hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi seorang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika ia tidak tunduk dan menerima hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Berdasarkan surah Al-Ahzab ayat ke-36. Yang ketiga adalah a'dawatu ilaihi, menyuruh kepada manusia.
Maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan ia adalah risalah Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat ke-67. Dan yang terakhir adalah iqamatuhu fil ardi, yaitu menegakkannya di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah mensyariatkan pula kepada Rasul-Rasul sebelumnya untuk menegakkan agama. Ini Allah perintahkan di dalam surat As-Surah ayat ke-13. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan materi Ma'rifatul Quran. Semoga bisa bermanfaat, bil khusus bagi diri saya pribadi, umumnya bagi teman-teman sekalian yang telah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dari penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.